Di sebuah kota kecil bernama Pemalang, terdapat sebuah desa terpencil bernama Jatiwangi. Desa ini dikelilingi oleh hutan-hutan lebat yang jarang tersentuh manusia. Sejak lama, Jatiwangi dikenal oleh warga sekitar sebagai desa yang menyimpan banyak misteri. Penduduknya jarang keluar, dan kehidupan di sana seolah berjalan di bawah bayang-bayang yang gelap. Suatu ketika, seorang pria bernama Surya, seorang pemuda berusia 35 tahun, kembali ke desanya setelah lama merantau di Jakarta. Surya pulang karena mendengar kabar bahwa keluarganya mulai mengalami kesulitan ekonomi. Warung kecil peninggalan ayahnya semakin sepi, dan ibunya sakit-sakitan. Tekad Surya bulat, ia harus mengubah nasib keluarganya. Namun, tak lama setelah ia pulang, Surya mulai menyadari keanehan di desa Jatiwangi. Setiap malam, terdengar suara-suara aneh seperti langkah kecil berlari-lari di sekitar rumahnya. Bahkan, beberapa kali ia melihat bayangan kecil bergerak di sudut ruangan. Suatu malam, ketika Surya sedang duduk termenung di depan rumahnya yang usang, seorang lelaki tua yang asing baginya datang menghampiri. Lelaki itu berpakaian hitam lusuh dan wajahnya keriput, namun tatapannya tajam menembus jantung. Dengan suara lirih namun dalam dari lelaki misterius, "Kau ingin mengubah nasib keluargamu? Bukan? Ada jalan pintas, nak. Tapi ingat, semua kekayaan memiliki harga." Surya mengernyit, merasa bingung sekaligus penasaran. "Harga apa yang Bapak maksud?" tanyanya dengan ragu. "Tuyul, makhluk kecil itu bisa membantumu mendapatkan harta berlimpah. Tapi tiap keping emasnya adalah nyawa seseorang." Surya terdiam. Kata "tuyul" membuat bulu kuduknya merinding. Namun, keinginan untuk menyelamatkan keluarganya jauh lebih kuat. Lelaki tua itu memberikan instruksi kepada Surya. Sebuah ritual harus dilakukan di tengah malam, di bawah pohon beringin tua di ujung desa. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Surya membawa sesajen seperti yang diperintahkan, kembang 7 rupa, ayam hitam, dan sejumlah uang koin. Pohon beringin tua di ujung desa tampak seperti raksasa dengan akar-akar menjuntai. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup. Surya mulai melakukan ritual itu sesuai arahan. Ia membakar kemenyan dan membaca mantra yang diberikan oleh lelaki tua tersebut. Perlahan, udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Daun-daun berjatuhan tanpa angin, dan tiba-tiba terdengar suara tawa kecil yang melengking, seperti anak kecil. Di depan Surya, muncul makhluk kecil berkulit hitam legam dengan mata merah menyala. Tubuhnya seperti anak kecil, namun wajahnya penuh dengan senyum licik yang menakutkan. Suara berbisik dari tuyul, "Kau ingin uang? Bukan? Aku akan mencarikannya untukmu. Tapi ingat, nyawa sebagai bayarannya." Surya, yang mulai ketakutan, hanya bisa mengangguk. Ritual itu selesai, dan Surya pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari bencana. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung keluarganya yang dulu sepi tiba-tiba ramai dikunjungi pelanggan. Bahkan, Surya menemukan kantong penuh uang koin emas di bawah tempat tidurnya. Setiap hari, uang itu terus bertambah, dan pelanggan warung datang semakin banyak. Namun, di balik kekayaan itu, desanya mulai dilanda teror. Satu persatu, warga desa jatuh sakit atau menghilang secara misterius. Korban pertama adalah Bumina, seorang ibu tua yang rumahnya tak jauh dari warung Surya. Ia ditemukan tewas di ladangnya dengan wajah yang ketakutan. Kemudian, Pak Darman, seorang tetangga yang dikenal baik, tiba-tiba pingsan di rumahnya dan meninggal tanpa sebab yang jelas. Setiap kali ada kematian, Surya menemukan jumlah uangnya bertambah lebih banyak. Malam-malam Surya berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kecil berlari-lari di sekitar rumahnya. Kadang, suara itu disertai tawa pelan yang mengerikan. Beberapa kali, Surya melihat sosok tuyul itu berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Surya mulai dihantui rasa bersalah.
Wajah-wajah warga yang mati mulai menghantuinya dalam mimpi. Namun, setiap kali ia berusaha menghentikan semua ini, kantong uangnya justru semakin penuh. Tuyul itu seperti tahu apa yang ia pikirkan. Surya berbicara sendiri. Aku harus menghentikan ini, tapi bagaimana caranya? Semua ini salahku. Desa Jatiwangi berubah menjadi desa mati. Dalam waktu 2 bulan, 10 orang meninggal secara misterius. Warga yang tersisa mulai curiga dan mencari tahu apa penyebab dari semua ini. Beberapa warga mulai menyalahkan Surya karena perubahan hidupnya yang begitu cepat dan aneh. Sementara itu, Surya mulai kehilangan kewarasannya. Ia merasa tuyul itu tidak hanya mengambil nyawa orang-orang di sekitarnya, tetapi juga mengambil sedikit demi sedikit jiwanya. Wajah Surya pucat, tubuhnya kurus, dan ia selalu merasa ada sosok yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Pada suatu malam, Surya memutuskan untuk kembali ke pohon beringin tua untuk menghentikan semua ini. Ia membawa sesajen dan berdoa agar tuyul itu pergi darinya. Namun, di tengah ritual, angin kencang berhembus dan suara tawa tuyul semakin keras. Makhluk kecil itu muncul, kali ini dengan wujud yang lebih mengerikan. Teriakan tuyul, "Kau sudah berjanji, tidak ada jalan keluar, Surya?" Tiba-tiba, Surya merasa tubuhnya berat. Ia jatuh ke tanah, matanya terbelalak penuh ketakutan. Keesokan harinya, warga desa menemukan tubuh Surya di bawah pohon beringin dengan wajah membiru dan senyum yang dipenuhi kengerian. Setelah kematian Surya, desa Jatiwangi menjadi sunyi seperti kota mati. Rumah-rumah yang dulunya penuh kehidupan kini dibiarkan kosong, dengan jendela-jendela terbuka seakan menatap hampa. Namun, bagi sebagian penduduk yang masih bertahan, tanda-tanda kehadiran makhluk halus masih terus terlihat. Mereka yang melewati pohon beringin tua itu saat malam hari sering mendengar suara tawa kecil yang melengking, atau langkah kaki kecil yang berlarian di sekitar mereka. Pak Jono, salah satu warga yang nekat menebang pohon itu karena takut kutukan semakin menyebar, mengaku mengalami kejadian yang tak masuk akal. Cerita dari Pak Jono. Malam itu, Pak Jono membawa kapak tua miliknya ke pohon beringin bersama 2 orang rekannya. Suasana mencekam semakin terasa ketika kabut tipis mulai menyelimuti hutan kecil itu. Bayangan pohon beringin terlihat semakin besar dan menyerupai sosok raksasa yang siap menerkam siapapun yang mendekatinya. "Cepat kita tebang saja. Kalau dibiarkan, pohon ini akan terus membawa sial," ujar Pak Jono dengan suara gemetar. Saat kapak pertama menyentuh batang pohon, terdengar suara seperti erangan panjang yang datang dari dalam tanah. Seketika, kedua rekannya berteriak panik dan menjatuhkan peralatan mereka. "Hentikan, ada sesuatu di sini," seru salah satu rekannya sambil menunjuk ke arah akar pohon. Pak Jono tertegun saat melihat sesuatu yang bergerak di bawah akar yang menggembung. Dari sela-sela tanah, terlihat tangan-tangan kecil berwarna hitam legam dengan kuku panjang yang mencakar-cakar ke permukaan. Perlahan, makhluk itu muncul. Tuyul dengan mata merah menyala dan senyum penuh kebencian. Suara tawa melengking semakin keras. Ketiga pria itu berlari sekuat tenaga, meninggalkan pohon yang kini bergetar seperti ada kehidupan di dalamnya. Malam itu, Pak Jono jatuh sakit dan mengigau, menyebut-nyebut nama Surya serta suara anak kecil yang ingin menagih janji. Cerita tentang pohon beringin dan tuyul mulai menyebar ke desa-desa sekitar Pemalang. Orang-orang percaya bahwa tuyul milik Surya kini berkeliaran tanpa kendali, mencari pemilik baru atau korban berikutnya untuk melanjutkan ritual pesugihan itu. Bu Asi, seorang ibu muda, menjadi saksi ketika ia mendapati anaknya yang berusia 3 tahun sering berbicara sendiri di kamar gelap. Setiap kali Bu Asi bertanya, anaknya selalu menjawab, "Aku bermain sama kakak kecil. Dia suka uang, Bu." Semakin lama, kejadian aneh semakin sering terjadi. Bu Asi menemukan tumpukan uang receh yang muncul secara tiba-tiba di bawah kasur anaknya. Tidak hanya itu, anaknya mulai tampak pucat dan sering terbangun tengah malam sambil menangis. Pada suatu malam,
Bu Asi melihat bayangan kecil berjalan cepat di balik pintu kamarnya. Ketika ia mengecek, tidak ada siapa-siapa. Keadaan ini membuat warga desa yang tersisa mulai mengalami ketakutan luar biasa. Rumah-rumah ditinggalkan, dan hutan di sekitar pohon beringin dianggap sebagai tempat terlarang yang tidak boleh didekati, apalagi saat malam hari. Kejadian ini akhirnya sampai ke telinga seorang dukun tua bernama Mbah Karto yang tinggal di desa sebelah. Mbah Karto dikenal sebagai orang sakti yang sering membantu warga memerangi gangguan makhluk halus dan pesugihan. Ketika Mbah Karto tiba di desa Jatiwangi, ia langsung merasa ada sesuatu yang berat dan gelap menyelimuti desa tersebut. Dengan tongkat kayunya, ia berjalan menuju pohon beringin tua, ditemani beberapa warga yang masih bertahan. Mbah Karto mengatakan, suaranya tegas namun bergetar. Pesugihan ini sudah lepas kendali. Makhluk itu tidak akan berhenti sampai tuannya menebus janjinya. Mbah Karto menjelaskan bahwa tuyul milik Surya bukan makhluk biasa. Ia berasal dari pesugihan tuyul pemakan jiwa, yang tidak hanya mengambil harta benda tetapi juga menghisap nyawa sebagai bayarannya. Karena Surya sudah mati sebelum memenuhi kewajibannya, tuyul itu berkeliaran bebas dan memakan korban siapa saja yang ditemuinya. Mbah Karto memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran di pohon beringin tua, meski ia tahu risikonya sangat besar. Malam itu, di bawah rembulan yang nyaris tertutup awan hitam, Mbah Karto bersama beberapa warga berkumpul di sekitar pohon. Sesajen berupa kemenyan, ayam hitam, dan kain kafan diletakkan di tanah. Suasana begitu mencekam ketika Mbah Karto mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan yang saling bersahutan. Tiba-tiba, suara langkah kecil berlari-lari terdengar dari berbagai arah. Warga yang ikut ritual mulai panik ketika bayangan hitam kecil muncul di antara pohon-pohon. Mata merah mereka bersinar dalam kegelapan. Tuyul-tuyul itu datang. Mbah Karto berteriak, "Jangan bergerak, tetap dalam lingkaran." Namun, salah seorang warga tidak tahan dan berlari keluar dari lingkaran sesajen. Dalam hitungan detik, jeritan mengerikan terdengar dari kegelapan. Ketika warga lain mencoba melihat, tubuh pria itu ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan wajah penuh ketakutan. Mbah Karto melanjutkan mantranya sambil menaburkan garam dan membaca doa dengan lantang. Suara tawa tuyul semakin keras, seperti mengejek usaha mereka. Pohon beringin itu bergetar, dan dari dalam tanah, terdengar suara retakan seperti sesuatu yang ingin keluar. Dengan sekuat tenaga, Mbah Karto menyelesaikan ritualnya. Sebuah ledakan kecil terjadi di bawah pohon beringin, disertai asap hitam pekat yang membubung ke udara. Suara tawa tuyul tiba-tiba berhenti, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Ketika asap menghilang, pohon beringin tua itu mulai retak dan roboh ke tanah. Warga yang menyaksikan ritual itu menangis lega, meski mereka tahu harga yang harus dibayar sangat mahal. Mbah Karto duduk bersila dengan tubuh lelah. Ia menatap warga dan berkata, "Kutukan ini telah berhenti, tapi jangan pernah lagi ada yang mencoba jalan pintas." Setahun setelah pohon beringin itu tumbang dan ritual pengusiran tuyul dilakukan oleh Mbah Karto, kehidupan di desa Jatiwangi perlahan kembali normal. Warga mulai membuka kembali rumah mereka yang sempat ditinggalkan, sawah dan kebun kembali digarap, dan anak-anak kembali bermain di lapangan desa. Namun, bayangan masa lalu tetap menyelimuti mereka. Meskipun kutukan itu dikatakan telah berhenti, ada keanehan-keanehan kecil yang masih sering terjadi di desa. Seperti suara-suara kecil yang terdengar di tengah malam, uang receh yang tiba-tiba muncul di tempat-tempat tak terduga, dan binatang-binatang peliharaan yang mati secara misterius. Bu Sumi, seorang janda tua yang tinggal sendirian, menjadi saksi kejadian aneh itu. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara cekikikan anak kecil dari dapur rumahnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu minyak dan berjalan pelan-pelan. Ketika sampai di dapur, ia menemukan tumpukan uang koin di atas meja makannya. Namun, di antara koin-koin itu,
Ada jejak kaki kecil yang basah menuju keluar pintu dapur. Bu Sumi langsung lemas, tangannya bergetar, dan ia berdoa dalam hati agar makhluk itu tidak mengganggunya lebih jauh. Malam itu, ia tidak berani tidur lagi. Kejadian ini memicu desas-desus baru bahwa tuyul pesugihan Surya belum sepenuhnya pergi. Warga desa akhirnya memutuskan untuk memanggil Mbah Karto sekali lagi. Dukun tua itu datang dengan wajah yang jauh lebih lelah dari sebelumnya. Seakan-akan perjuangan melawan kutukan pertama telah menguras tenaganya. Di hadapan warga, Mbah Karto menjelaskan bahwa meskipun ritual telah menghentikan pergerakan tuyul dan memutus ikatan pesugihan dengan tuannya, jejak gaib dari makhluk itu masih tertinggal. Tuyul-tuyul seperti itu memiliki ikatan kuat dengan dunia manusia jika darah telah tumpah sebagai bayarannya. Mbah Karto mengatakan dengan suara lirih dan tegah, selama ada yang masih tamak dan rakus di tanah ini, mereka akan menemukan celah untuk kembali. Makhluk-makhluk itu seperti bayangan dosa yang tak pernah bisa sepenuhnya sirna. Mbah Karto kemudian memimpin warga desa untuk melakukan selamatan akbar, doa bersama, bersih desa, dan penanaman kembali pohon-pohon baru di sekitar area pohon beringin yang dulu tumbang. Ritual ini dipercaya bisa membersihkan energi negatif yang masih tersisa. Selamatan akbar digelar pada malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap keramat di desa-desa Jawa. Warga berkumpul di tanah lapang dengan membawa berbagai sesajen, mulai dari tumpeng, bunga 7 rupa, hingga dupa yang dibakar. Semua orang duduk dalam lingkaran besar, dipimpin oleh Mbah Karto yang membaca doa-doa dengan suara lirih namun khusyuk. Namun, ketika doa tengah berlangsung, angin kencang tiba-tiba berhembus menerbangkan daun-daun kering. Suara gemerisik aneh terdengar dari arah pohon beringin yang telah roboh. Warga yang duduk dalam lingkaran saling berpandangan ketakutan. Tiba-tiba, suara tawa kecil itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan menggema di seluruh desa. Tawa tuyul. Hihihi, kalian pikir aku sudah pergi? Seketika, lampu-lampu minyak padam ditiup angin yang datang entah dari mana. Dalam kegelapan itu, beberapa warga berteriak panik ketika melihat bayangan-bayangan kecil berlari cepat di antara pepohonan. Tuyul-tuyul itu muncul kembali, lebih banyak dari sebelumnya. Mbah Karto berteriak, "Jangan panik, tetap dalam lingkaran doa. Ini adalah ujian terakhir." Namun, beberapa warga tak tahan. Mereka berlari keluar dari lingkaran, hanya untuk mendapati tubuh mereka terjatuh kaku seketika. Wajah mereka pucat pasi, dengan mata terbelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Mbah Karto terus membaca doa dengan suara yang semakin keras. Dalam waktu bersamaan, langit yang tadinya gelap berubah menjadi merah keunguan, seperti ada sesuatu yang meledak di atas pohon beringin. Dari tanah, muncul suara erangan panjang dan mengerikan. Tuyul-tuyul itu mulai berteriak histeris, tubuh mereka bergetar dan akhirnya menghilang menjadi abu hitam yang berterbangan ke udara. Ketika ritual selesai, suasana kembali hening. Pohon beringin yang dulu menjadi sumber kutukan telah rata dengan tanah. Mbah Karto jatuh terduduk, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Mbah Karto berbisik lemah, "Kalian selamat, tapi ingat, jangan pernah membuka pintu untuk keserakahan lagi." Setelah kejadian malam itu, desa Jatiwangi benar-benar kembali damai. Tidak ada lagi suara tawa atau langkah kecil yang mengganggu malam. Pohon beringin itu dibiarkan menjadi tanah lapang, dan warga memasang sebuah batu nisan besar di tengahnya dengan tulisan, "Jangan pernah mengambil jalan pintas menuju kekayaan. Kutukan dosa akan mengejarmu sampai akhir hayat." Cerita tentang Surya dan pesugihan tuyul menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di Pemalang. Setiap generasi diberi peringatan agar tidak pernah tergoda melakukan ritual pesugihan, apapun alasannya. Namun, bagi beberapa warga yang lewat di tanah lapang bekas pohon beringin itu, mereka masih merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seakan-akan ada mata-mata kecil yang masih mengintai dari balik kegelapan. Bertahun-tahun kemudian, desa Jatiwangi menjadi tempat yang penuh kedamaian. Namun, suatu hari,
seorang anak kecil menemukan uang koin tua berwarna emas di bawah akar pohon yang baru ditanam. Dengan polosnya, anak itu membawa koin tersebut pulang. Malam harinya, terdengar suara langkah kecil berlarian di kamar anak itu. Suara tuyul berbisik pelan, "Hei, aku kembali." Kisah tentang anak kecil yang menemukan uang koin tua menjadi awal dari babak baru yang tak pernah diduga oleh warga Jatiwangi. Anak itu bernama Bayu, putra dari pasangan muda, Darto dan Rina, yang baru saja pindah ke desa tersebut. Keluarga mereka tidak tahu apa-apa tentang sejarah kelam desa itu, apalagi tentang tuyul yang pernah menebar kutukan. Bayu menemukan koin itu saat bermain sendirian di lapangan bekas pohon beringin. Koin berwarna emas, usang, tapi terlihat berkilau memantulkan sinar matahari sore. Anak kecil itu, dengan kepolosannya, menganggap koin itu sebagai harta karun kecil. Malam pertama setelah membawa koin itu pulang, Bayu mulai mendengar suara-suara aneh di kamarnya. Awalnya hanya bisikan samar, seperti suara anak kecil yang memanggil namanya. Suara halus, "Bayu, ayo main sama aku." Bayu terbangun, matanya membelalak memandangi sudut kamar yang gelap. Di sana, bayangan kecil muncul, berdiri mematung dengan mata merah menyala. Namun, karena usianya yang masih kecil, Bayu tidak menyadari bahaya itu. Ia justru tersenyum kecil dan bergumam, "Kakak siapa?" Tuyul itu hanya tertawa kecil, suara tawanya menggema di seluruh kamar. Keesokan harinya, Darto dan Rina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Uang receh yang mereka simpan di meja sering berpindah tempat, seolah ada yang mengambilnya dan meletakkannya kembali. Bahkan, Rina sempat menemukan segenggam koin-koin tua berserakan di lantai kamar Bayu. "Bayu, ini uang dari mana?" tanya Rina dengan suara lembut namun tegas. Bayu, dengan polosnya, menjawab, "Dikasih kakak kecil." "Kakak itu baik, Emma." Mendengar jawaban itu, Rina merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Darto mengalami kejadian serupa saat malam hari. Ia mendengar langkah kaki kecil berlarian di dalam rumah, tetapi ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Dalam beberapa hari, kondisi Bayu semakin memburuk. Tubuhnya pucat, matanya cekung, dan ia sering terlihat berbicara sendiri di pojok kamar. Rina mulai menangis setiap malam, bingung dengan apa yang terjadi pada anaknya. Rina dan Darto akhirnya bertanya kepada Pak Leman, tetua desa yang mengetahui seluruh sejarah Jatiwangi. Setelah mendengarkan cerita Rina tentang kakak kecil dan koin tua, wajah Pak Leman langsung berubah pucat. "Pak Leman," suara gemetar, Ini kutukan tuyul milik Surya. Kalian menemukan koinnya?" "Ya." Pak Leman menjelaskan bahwa koin emas tua itu adalah bagian dari perjanjian pesugihan yang dilakukan oleh Surya. Koin itu menyimpan energi jahat yang dapat memanggil kembali tuyul-tuyul pemakan jiwa jika seseorang menemukannya. "Cepat kembalikan koin itu ke tempat asalnya. Jangan disimpan atau dibawa pulang lagi," seru Pak Leman. Tanpa membuang waktu, Darto dan Rina bergegas mencari koin tersebut. Namun, ketika mereka membuka lemari kamar Bayu, koin itu sudah tidak ada. Bayu berdiri di dekat jendela, wajahnya pucat dengan mata kosong, sambil berbisik, "Kakak sudah ambil lagi, kakak bilang mau ajak aku main selamanya." Mendengar kondisi Bayu yang semakin buruk, Pak Leman segera memanggil Mbah Karto untuk membantu. Namun, kondisi Mbah Karto jauh lebih lemah dibanding sebelumnya. Ritual pertama melawan kutukan tuyul telah menguras banyak tenaga dan usianya yang sudah renta semakin membatasi kekuatannya. Mbah Karto, dengan suara berat, "Kali ini, kita harus menghancurkan koin itu, atau kutukan ini akan terus berlanjut." Mbah Karto membawa Darto, Rina, dan beberapa warga ke lapangan bekas pohon beringin. Mereka membawa sesajen, dupa, dan berbagai peralatan untuk ritual pemusnahan. Malam itu, suasana lebih mencekam daripada sebelumnya. Angin dingin berhembus,
Kabut tebal menyelimuti area tersebut, dan suara langkah kaki kecil mulai terdengar lagi. Ketika ritual dimulai, Bayu, yang ikut di bawah, tiba-tiba berteriak histeris. Matanya memerah, tubuhnya gemetar, dan suara tawa tuyul keluar dari mulutnya. Kalian tidak bisa menghentikan aku. Aku akan membawa Bayu. Tubuh Bayu melayang di udara, sementara koin emas itu muncul di tanah, berkilauan seperti membara. Tuyul-tuyul mulai bermunculan dari balik kabut, mata mereka bersinar dan siap menerkam siapa saja. Mbah Karto, dengan suara lantang, cepat bakar koin itu, jangan biarkan tuyul mengambilnya kembali. Darto berlari menuju koin dengan tangan gemetar, sementara tuyul-tuyul mengejarnya dengan suara tawa mengerikan. Dengan sekuat tenaga, ia mengambil koin itu dan melemparkannya ke dalam api yang telah disiapkan oleh Mbah Karto. Suara jeritan panjang terdengar dari segala penjuru, seperti ribuan suara anak kecil yang berteriak kesakitan. Tuyul-tuyul itu terbakar bersama koin emas. Tubuh mereka memudar menjadi abu yang berterbangan di udara. Bayu jatuh ke tanah, pingsan, sementara Mbah Karto tersungkur dengan napas tersengal. Setelah ritual itu selesai, suasana di desa Jatiwangi kembali hening. Bayu sadar keesokan harinya, tubuhnya sudah tidak lagi pucat dan wajahnya kembali cerah. Mbah Karto, meski lelah, tersenyum kecil. Ia tahu bahwa kutukan itu telah benar-benar berakhir. Namun, sebelum pergi, Mbah Karto berpesan, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, karena ada harga yang harus dibayar, dan kadang harganya adalah nyawa. Beberapa hari kemudian, Mbah Karto meninggal dunia dengan tenang. Desa Jatiwangi menggelar upacara besar untuk mengenang jasanya. Batu nisan baru dipasang di lapangan bekas pohon beringin dengan pesan peringatan yang lebih tegas. Tamparlah keserakahanmu sebelum dosa menjemput nyawamu. Meski desa itu kembali tenang, beberapa orang percaya bahwa suara langkah kecil masih bisa terdengar samar-samar di malam-malam tertentu. Hanya saja kali ini lebih lembut, seolah-olah makhluk itu masih mengawasi dari kejauhan. Bagi warga Jatiwangi, pohon beringin itu mungkin telah tumbang, tuyul mungkin telah musnah, tetapi jejak kejahatan manusia akan selalu meninggalkan cerita yang tak akan pernah pudar. Kisah ini akhirnya ditutup dengan pelajaran yang mendalam tentang bahaya keserakahan dan perjanjian dengan kekuatan gaib.